Artinya tentukan dulu kegiatannya apa nih supaya aktif, baru asesmen terakhir tujuan pembelajaran. Nah, di kurikulum yang sekarang itu dibalik teman-teman, Merdeka Belajar. Bukan aktivitasnya dulu, tapi apa? Tujuan belajarnya, namanya backward design. Tentuin dulu tujuan belajarnya supaya tidak kabur, supaya jelas. Setelah itu tentukan bukti penilaiannya atau asesmennya. Bagaimana asesmen untuk mewujudkan tujuan belajar itu? Misalnya tujuan belajarnya memahami tangga nada, biasanya kelas 5 tuh. Tujuannya memahami tangga nada. Nah, asesmennya apa yang digunakan untuk bisa menilai sejauh mana anak-anak sudah memahami anak tangga. Baru langkah ketiga adalah kegiatan pembelajarannya teman-teman. Makanya itu namanya backward design. Sehingga teman-teman, apakah yang namanya aktif cukup nih teman-teman? Menurut saya sih enggak. Harus ditambah dengan satu kata lagi, dan bermakna. Gitu. Jadi ada satu lagi teman-teman untuk peserta didik secara aktif dan bermakna. Sebab kalau aktif saja, anak-anak bergerak nih, kepala rogohnya, iya kan? Anak-anak nggak di aktif, bagus. Pertanyaannya, udah tercapai belum tujuan belajarnya? Kalau belum, itu problem. Sehingga kalau ada amandemen, kita bantu ini, kita tambahin peserta didik secara aktif dan bermakna. Nah, kalau begitu, mengembangkan potensi dirinya ini apa teman-teman? Mengembangkan potensi dirinya ini apa? Inilah yang namanya fokus. Fokus perhatian. Fokus kan titik perhatian yang harus kita tentukan. Ya, di mana semua energi kita tuh ada di dalam fokus. Apa fokusnya? Mengembangkan potensi dirinya. Nyanya siapa? Siswa. Kalau ada 250 berapa tadi? 250 persis gitu ya. Maka 250 kan mereka punya potensi. Ya kan? Yang kalau saya sebut dengan beca. Beca. Setiap anak punya beca. B-nya itu bakat dan minat. Udah belum kita menemukan bakat dan minatnya? 6 tahun loh anak di sini. Ya kan? Sama nggak bakat minat si Harun Ar-Rasyid dengan Harun yang ada di Laskar Pelangi? Harun pasti beda kan? Beda. Nama sama belum tentu bakat minatnya sama. Beca. E-nya emosi. Setiap murid punya emosi. Nah, potensi diri anak itu, kapan anak itu marah? Kalau dia disinggung, kapan anak itu marah? Kalau snack time-nya nggak kebagian, ini snack time, ya kan? Emosi. Bagaimana anak-anak? Kalau anak-anak digodain, ada nggak yang sangat sensitif? Padahal maksudnya nggak ngebully, cuma ngodain. Ada nggak anak-anak yang easy going, cuek aja, dijadikan bahan tertawaan tuh enak aja, ya kan? C kultur budaya. Nah, anak kita yang berasal dari Depok, lahirnya di Depok, besarnya di Depok, tentu punya kultur budaya yang berbeda dengan anak-anak yang lahirnya di luar negeri, pindah ke sini, atau budayanya budaya Indonesia Timur. Kan kalau budaya Indonesia Timur kalau manggil itu kan intonasinya tinggi. Ngomong pun intonasinya tinggi, seolah-olah mau ngajak berantem gitu. Padahal begitu. Aksen kedaerahan. Nah, ini potensi diri anak-anak itu harus kita temukan. Beca. A-nya itu gaya belajar. Agak sedikit maksa sih, gaya. Kan teman-teman udah tahu ya, pakai www.akupinter.com. Dan itu sekarang berbayar, kan udah banyak yang menggunakan.
gratisnya dari www aku